Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 261. Bab 1436 Perang yang akan segera terjadi. Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi adalah yang paling aman tahun ini karena hari ini adalah hari yang disebutkan dalam kartu tantangan yang berasal dari aliansi sungai yang sangat besar. Paviliun Bintang Jatuh masih tidak tahu mengapa aliansi sungai yang mendalam akan meluncurkan kampanye besar-besaran, tetapi apapun masalahnya, Paviliun Bintang Jatuh tidak akan mengungkapkan rasa takutnya di depan orang lain. Berita bahwa para ahli dari aliansi sungai mendalam akan berkumpul di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar. Oleh karena itu, banyak orang bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh selama beberapa hari ini. Semua orang memahami bahwa konflik yang dialami selama 2 tahun ini telah menyebabkan aliansi sungai mendalam dan Paviliun Bintang Jatuh benar-benar menjadi musuh. Dengan situasi mendadak yang terjadi setelah kedua belah pihak menekan diri mereka sendiri dalam waktu yang lama, ini pasti akan menjadi pertunjukan yang sangat spektakuler. Banyak ahli tentu tidak ingin melewatkan situasi menarik tersebut. Paviliun Bintang Jatuh tidak mengambil tindakan apapun untuk mengusir orang-orang yang ingin menonton pertunjukan tersebut setelah mendengar berita tersebut. Sebaliknya, hal itu memberi Paviliun alasan untuk mengirim ahli untuk mengawasi masyarakat. Siapapun yang bertindak tidak biasa akan diperlakukan seperti musuh dan dibunuh. Seiring dengan meningkatnya antisipasi banyak orang, hari yang tertera di kartu tantangan perlahan tiba. Ada sebuah gunung yang sangat tinggi tempat aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang awam untuk mendakinya. Apalagi puncak gunung tersebut seolah-olah telah dibelah dengan kapak. Kawasan ini telah menjelma menjadi bujur sangkar yang sangat luas dan mulus. Tempat ini adalah tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Saat ini, banyak orang berdiri di alun-alun yang ramai ini. Banyak aura kuat muncul dan menyebar ke seluruh langit. Semua orang tahu bahwa Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi tempat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, orang-orang di alun-alun menunggu para ahli dari aliansi sungai mendalam tiba. Yao Lao berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah alun-alun. Matanya tenang. Cai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan beberapa tetua tamu dari Paviliun Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Barisan ini cukup menimbulkan seruan dari beberapa pengamat di sekitar. Ada sebuah gunung yang sangat tinggi tempat aula utama Paviliun Bintang Jatuh berada. Lereng gunung sangat curam dan berbahaya. Sulit bagi orang awam untuk mendakinya. Apalagi puncak gunung tersebut seolah-olah telah dibelah dengan kapak. Kawasan ini telah menjelma menjadi bujur sangkar yang sangat luas dan mulus. Tempat ini adalah tempat Paviliun Bintang Jatuh menerima tamu. Kami tidak berhasil memperoleh banyak informasi intelijen terkait operasi lembah sungai mendalam kali ini. Dikabarkan bahwa bahkan beberapa tetua di aliansi sungai yang mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Cai Lin tiba-tiba berbicara sambil melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Ya. Yao Lao sedikit mengangguk. Mereka terlalu terdesak waktu. Agak sulit mendapatkan informasi rahasia. Alam bintang telah memasuki kondisi siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar tetua telah dipanggil kembali. Cai Lin dengan lembut melaporkan. Semuanya sudah dipersiapkan. Kami tinggal menunggu aliansi sungai mendalam datang. Yao Lao mengangguk lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya mengeras. Dia melihat ke pintu masuk alam bintang dan dengan lemah berkata. Mereka ada di sini. Hati semua orang yang hadir menegang setelah mendengar perkataan Yao Lao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan terkoyak di tempat itu. Segera, aura menakutkan menyerbu dunia ini secara brutal seperti binatang buas. Tawa samar yang dipenuhi rasa dingin bergema di alam bintang seperti guntur yang menggelegar. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Setelah mendengar suara seperti guntur bergema di udara, seseorang dapat melihat sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan. Sementara sekelompok besar orang ini bergegas ke alam bintang, douki di dalam tubuh semua tetua Paviliun Bintang Jatuh mulai beredar dengan tenang.
Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah pemimpin kelompok besar itu. Sesosok manusia berjubah abu-abu tua berdiri di langit di tempat itu. Orang ini memiliki rambut beruban panjang, dan wajahnya tidak banyak kerutan. Jika bukan karena aura tua yang memenuhi mata birunya yang berkilauan, tak seorang pun akan menganggapnya sebagai iblis tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Sekilas, orang berjubah abu-abu ini tampak sangat biasa. Bahkan aura di dalam tubuhnya seperti orang biasa. Keseluruhan pribadinya tampak sederhana, tetapi semua orang mengerti bahwa orang yang dapat berdiri di sana pasti bukanlah karakter yang sederhana. Iblis tua Tianming, tidak disangka kamu masih hidup. Mata Yao Lao berhenti pada sosok berjubah abu-abu ini sambil perlahan tertawa. Haha, bahkan orang sepertimu, yang hanya memiliki jiwa tersisa, bisa dihidupkan kembali. Bagaimana aku yang dulu bisa mati dengan mudah? Sosok manusia berjubah abu-abu tersenyum setelah mendengar jawaban ini. Suaranya tenang ketika dia berbicara. Yao Lao mengangkat kelopak matanya. Dia mengabaikan iblis tua Tianming dan mengalihkan pandangannya ke kelompok besar di belakangnya. Jelas bahwa para ahli dari aliansi sungai yang sangat besar, semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir, dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan Douzun. Barisan ini, bersama dengan iblis tua Ban Sheng Tianming, dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Barisan ini mungkin tampak luar biasa kuat, tapi jelas tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh. Setelah pengembangan selama bertahun-tahun ini, jumlah ahli di pavilion bintang jatuh tidak kurang dari jumlah di aliansi sungai yang mendalam. Selain itu, Yao Lao juga seorang elit Ban Sheng seperti iblis tua Tianming. Pavilion bintang jatuh dan aliansi sungai mendalam mengalami kesulitan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya, aku yang dulu harus melangkah maju. Yao Lao, karena kita adalah kenalan di masa lalu, selama pavilion bintang jatuh Anda mundur 500 km dari wilayah aliansi sungai yang mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik apapun dengan aliansi sungai yang mendalam di masa depan, aliansi sungai akan mundur hari ini. Suara samar iblis tua Tianming menyebar di udara, menyebabkan ekspresi banyak pavilion bintang jatuh berubah. Kamu pasti sedang bermimpi. Cailin menjawab dengan suara sedingin es. Menarik 500 km? Bukankah itu berarti pavilion bintang jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memiliki konflik dengan aliansi sungai mendalam di masa depan? Bukankah itu berarti mereka harus tunduk pada orang-orang ini? Bagaimana pavilion bintang jatuh akan terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Jelas sekali orang-orang ini memprovokasi kita. Dokter peri kecil mengerutkan alisnya saat dia berbicara. Aliansi sungai yang sangat besar harus menyadari dengan jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menyetujui persyaratan tersebut. Mata Yao Lao dengan tenang menatap iblis tua Tianming. Sesaat kemudian, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia tidak mundur. Para ahli lain di pegunungan sekitarnya tidak berani menunjukkan tindakan yang tidak biasa saat ini. Dari kelihatannya, aliansi sungai mendalam jelas bermaksud memulai perang dengan pavilion bintang jatuh. Yao Chen, apa yang kamu katakan? Sudahkah Anda memutuskan? Setan tua Tianming memutar matanya saat dia bertanya setelah menunggu beberapa saat. Yao Lao tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Dia bertanya, apakah menurut Anda aliansi sungai mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, mengingat kekuatannya? Kalau begitu maksudmu kamu tidak setuju? Setan tua Tianming menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan menuntut. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Bang! Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari pegunungan sekitarnya saat Yao Lao melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Douqi memercik. Mereka terjalin di langit dan akhirnya mekar. Sepertinya formasi besar mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Orang-orang di sekitar pegunungan sedikit terkejut saat melihat perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Tampaknya pavilion bintang jatuh ini telah disiapkan. Pertunjukan bagus hari ini akhirnya akan dimulai. Yao Chen,
Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu dihadapkan pada kenyataan yang suram. Setan tua Tianming memperhatikan tirai cahaya Douki lebih rendah dari langit sekitarnya. Senyuman dingin perlahan muncul. Setelah itu, matanya tertuju pada Yao Lao sambil berkata, mengingat kekuatan aliansi sungai mendalam milikku, memang sulit untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh milikmu. Namun, apakah menurut Anda lelaki tua ini begitu bodoh sehingga menyerahkan dirinya ke tangan Anda tanpa keyakinan mutlak? Kelompok Yao Lao mengerutkan kening setelah mendengar pertanyaan ini. Dua tuan, tolong tunjukkan dirimu. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Ci! Ruang di samping iblis tua Tianming tiba-tiba mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura gelap yang menakutkan dengan cepat terbang keluar dari celah ini di angkasa seperti air banjir. Ekspresi Yao Lao perlahan tenggelam saat dia merasakan dua aura familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di angkasa saat dia meludah dengan suara suram. Aula jiwa. Kalian benar-benar telah melakukan intervensi. Cek-cek, Yao Chen, aku sudah bilang sebelumnya bahwa pavilion bintang jatuh cepat atau lambat akan berubah menjadi reruntuhan. Namun, Anda juga patut bergembira karena hal ini telah ditunda selama 2 tahun. Kabut hitam yang berputar-putar keluar dari celah di angkasa dan dua sosok perlahan muncul di hadapan banyak pasang mata. Di saat yang sama, tawa yang gelap dan dingin juga terdengar. Guyu. Ekspresi padat melintas di mata Yao Lao setelah mendengar tawa aneh ini. Kabut hitam bergejolak di langit sebelum perlahan menyebar. Dua sosok muncul di depan mata semua orang. Yang pertama adalah lelaki tua mirip kerangka yang secara mengejutkan merupakan Tianzun kedua dari Aula Jiwa, Guyu, yang mereka temui di wilayah tanah air kuno. Sosok lain berdiri di belakangnya. Walaupun aura orang ini tidak sekuat, orang ini juga memiliki kekuatan Bansheng, namun merupakan level awal dari Bansheng. Dua Bansheng. Jika salah satunya termasuk iblis tua Tianming, totalnya ada 3. Barisan ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin dengan lembut. Wajah beberapa tetua dari pavilion bintang jatuh mulai memucat. Yao Chen, apakah kamu perlu mempertimbangkan kembali kondisi yang aku tawarkan sebelumnya? Senyuman aneh muncul di wajah iblis tua Tianming saat dia bertanya dengan nada sinis. Ekspresi Yao Lao muram. Dia perlahan mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Yao Lao, tidak ada gunanya mengakui kekalahan. Mengingat metode aula jiwa dan aliansi sungai mendalam, mustahil bagi mereka untuk terus membiarkan kita bertahan hidup. Wajah Cailin sedingin es. Kilatan dingin muncul di mata indahnya. Sekarang, kami tidak punya pilihan lain selain melawan mereka sampai mati. Para ahli pavilion bintang jatuh di sekitarnya memandang Yao Lao dan menunggu keputusannya. Hah! Yao Lao menghela napas dengan lembut. Sesaat kemudian, dia mengangguk. Dia juga memahami alasan ini. Karena ini masalahnya, ayo, bertarung dengan mereka. Ekspresi kejam muncul di wajah Yao Lao setelah dia mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Bab 1437 Pertempuran Hebat di Alam Bintang. Setan tua Tianming sedang mengamati ekspresi Yao Lao. Setelah melihat permukaan kekejaman di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa pavilion bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyuman tebal di wajahnya dengan cepat meningkat saat dia berkata. Sepertinya pavilion bintang jatuh ini tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu bagus. Ada banyak ahli yang hadir. Kita akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan pavilion bintang jatuh. Mereka punya 2 Bansheng tingkat tinggi di pihak mereka dan 1 Bansheng tingkat pemula. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh. Hari ini, mereka datang dengan niat membunuh. Pavilion bintang jatuh pasti akan tersingkir dari dataran tengah selamanya. Ekspresi Yao Lao muram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Tinggalkan Guyu dan iblis tua Tianming untuk saya tangani. Cailin, King Lin, dokter peri kecil, kalian bertiga akan memblokir Bansheng level pemula lainnya. Kelas Bansheng dibagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi.
Setiap sublevel memiliki kesenjangan yang besar di antara mereka. Seorang ahli kelas awal Bansheng dari Aula Jiwa seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya menguasai kekuatannya. Meskipun Cailin dan dua orang lainnya akan kesulitan mengalahkannya, masih ada kemungkinan untuk menundanya sedikit. Yao Lao. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana melawan dua orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah Bansheng tingkat tinggi, baik iblis tua Tianming maupun Guyu tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Bansheng yang elit memberikan tekanan besar dalam pertarungan semacam ini. Jika kedua Bansheng dari Aula Jiwa dibiarkan menyerang ahli lain dari Paviliun Bintang Jatuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pembantaian sepihak. Jika pembantaian terjadi, Paviliun Bintang Jatuh akan runtuh sepenuhnya. Oleh karena itu, dia harus melawan Bansheng pihak lain dengan cara apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul tidak jauh di depan iblis tua Tianming dan Guyu. Douk yang menakutkan menyebar dari tubuhnya dan mengunci mereka berdua. Cek. Yao Chen, kamu benar-benar sombong berpikir bahwa kamu dapat memblokir kami berdua sendirian? Iblis tua Tianming dan Guyu langsung tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram karena Douki yang menakutkan dan menindas masih melekat di sekujur tubuhnya. Douki ini menyebabkan ruang itu sendiri terus berubah. Serang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua yang melawan dengan keras kepala. Iblis tua Tianming tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan tiba-tiba teriakan dingin, penuh dengan niat membunuh, terdengar. Dipahami. Mendengar teriakan dingin dari iblis tua Tianming, banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam segera mengungkapkan niat membunuh mereka. Banyak Douki yang megah meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di pihak Paviliun Bintang Jatuh mulai mengedarkan Douki mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap orang-orang dari aliansi sungai yang sangat besar. Maju. Pertarungan ini berlanjut sesaat sebelum teriakan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menuju ke alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari Paviliun Bintang Jatuh tidak mau tinggal karena mereka juga maju. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi Sungai Mendalam di udara dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh dunia bintang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat. Mereka takut tertangkap. Hehe, saudara Guyu, mari kita juga bertindak untuk menghabisi orang tua Yao Chen ini. Iblis tua Tianming tertawa keras setelah menyaksikan pertempuran besar terjadi dalam sekejap. Ya. Guyu mengangguk dengan sikap gelap setelah mendengar kata-kata Tianming. Dia telah merencanakan untuk meratakan Paviliun Bintang Jatuh 2 tahun lalu, namun karena beberapa skema dalam klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah tersebut. Sekarang setelah beberapa skema tersebut berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyu berjanji akan membantu Tianming melenyapkan Paviliun Bintang Jatuh. Aliansi Sungai yang Mendalam, yang telah bertarung dengan Paviliun Bintang Jatuh selama 2 tahun, sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa faksi super seperti Aula Jiwa bersedia membantu mereka. Mereka segera mengumpulkan pasukannya dan membuat keributan hari ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan Bansheng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat atas keluarnya retret saya membuatnya sangat berharga. Setan tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Douki yang menakutkan tersapu. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya bagaikan cakar elang yang menembus ruang kosong dan mencengkeram tenggorokan Yao Lao. Hem! Yao Lao mendengus dingin saat dia merasakan serangan cepat dan kejam dari iblis tua Tianming. Dia tidak menghindari serangan itu.
Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan mengerikan, tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Cek, hidupku jauh lebih berharga dari hidupmu. Ekspresi iblis tua Tianming berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka benar-benar berada di atas angin. Tentu saja mustahil baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia dengan cepat mencabut cakarnya dan menariknya kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya meleset ketika kabut hitam tiba-tiba menerkam. Pekikan menyedihkan terdengar dari kabut hitam. Rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Ekspresi Yao Lao gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba berhenti, menangkis rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya dengan keras menghantam titik tertentu di kabut hitam. Bang! Suara teredam segera terdengar saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan terlempar keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiga orang ini adalah Ban Sheng tingkat tinggi, Yao Lao mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh Ban Sheng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi mereka. Manfaat kekuatan batin seseorang ketika bertarung melawan orang-orang dengan level yang sama akan memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan. Serang bersama. Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming saat dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia langsung berteriak dengan suara yang dalam. Ya. Ekspresi Guyu suram saat dia mengangguk. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Douk yang menakutkan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Sebuah ruang besar runtuh selama pertukaran yang mengerikan ini. Saat Yao Lao menahan iblis tua Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah melihat pertempuran kacau di bawah. Dia hendak turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba jatuh dari langit. Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Itu bertahan di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. Surga 7 warna menelan piton. Kalian semua harus berhati-hati. Ekspresi terkejut melintas di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat ular piton besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar coklat keabu-abuan selebar 10 kaki meledak. Bau racun mematikan di pilar itu membuatnya mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri menjadi kokoh, memperkuat pilar Douki pada saat yang bersamaan. Dia segera menjentikkan jarinya dan menghancurkannya. Segera setelah menghancurkan pilar Douki yang berisi racun mematikan, suara misterius tiba-tiba terdengar dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu sekeliling. Matanya langsung mengeras saat melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki terlihat samar-samar. Ular surga kuno? Melihat sosok ilusi besar berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya muncul di wajah Tianzun ketiga. Meskipun ketiga wanita ini semuanya adalah Douzun puncak, salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, yang lain memiliki Douki mematikan yang berisi racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular penelan surga kuno. Kombinasi ini bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan karena dia baru saja menerobos ke kelas Ban Sheng. Mata Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi sedingin es saat kilatan cahaya melintas di dalamnya. Terlepas dari berapa lama sejak dia berhasil menembus kelas Ban Sheng, dia tetaplah Ban Sheng yang asli. Meski ketiga wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, pavilion bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga tertawa dingin. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan King Lin dengan gaya seperti hantu. Douk yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, sebuah telapak tangan menghantam King Lin. King Lin terkejut saat merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sesosok muncul di depannya.
Bang! Tangan Tianzun ketiga membanting dan menghancurkan ahli Do Uzun di bawah kendali King Lin menjadi tumpukan daging cincang. Dia memiliki 3 murid bunga ular hijau giok yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa naga langit kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin secara sekilas. Dia hendak menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyambar, dan dokter peri kecil, yang rambut hitamnya memutih, bergegas mendekat dari belakang. Serangan sengitnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Do Qi di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di hadapan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran yang sangat intens telah terjadi di alam bintang, gunung di belakang tetap sepi seperti biasanya. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Kraak! Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar ke seluruh gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, namun sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari tengah gunung. Setelah munculnya garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan muncul jauh di dalam gunung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1438 meninggalkan retret, Do Usheng. Bang! 3 sosok melintasi langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Do Qi yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak yang menakutkan ini dapat membuat elit Do Uzun menjadi genangan darah. Hem! Sosok manusia itu saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang angkasa sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Cek-cek, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan batinmu kuat? Apa kamu benar-benar berpikir bisa melawan kami berdua sendirian? Setan tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergejolak. Dia memandang Yao Lao yang berwajah muram dari kejauhan dan tertawa terbahak-bahak. Guyu di samping juga tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya sambil merasa sedikit terguncang di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan bisa menandingi Yao Lao. Kekuatan batin pihak lain jauh melebihi miliknya. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis di zaman kuno sangatlah hebat. Mungkin karena kekuatan batin mereka yang kuat. Sepertinya Yao Chen ini sudah berada di tingkatan surgawi di antara 4 tingkatan spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di dataran tengah. Mata Guyu berbinar. Niat membunuh di dalam hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi lelaki tua ini hari ini, apapun yang terjadi. Jika tidak, kemungkinan besar orang tersebut akan membawa bencana di masa depan. Iblis tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Ya. Setan tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya, dia tertawa. Cek-cek, hatiku terasa sangat gembira saat memikirkan bisa membunuh Ban Sheng level tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Do Qi abu-abu besar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok ilusi setinggi 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah sebenarnya, namun memancarkan aura yang sangat menakutkan. Telapak langit yang dalam. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat bersamaan. Telapak tangan yang sangat besar disertai dengan angin mengerikan yang membekukan jiwa seseorang dan membawa gelombang dentuman sonik yang melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi itu setelah merasakan energi mengerikan yang terkandung di dalamnya. Do Qi dengan cepat keluar dari tubuhnya. Do Qi miliknya akhirnya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti gemuruh guntur segera bergema di langit. Badai Do Qi yang mengerikan melanda dari titik kontak. Itu menghancurkan gunung di sisinya menjadi debu yang berserakan.
Badai Douqi ini meletus dan menyebar. Setan tua Tianming di langit juga diserang olehnya. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat. Meskipun iblis tua Tianming cukup menderita, Yao Lao tidak mengalami masa-masa yang mudah. Darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak karena dampaknya, tapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba membesar di matanya. Angin tapak yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan Yao Lao yang sangat besar, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, namun dia dengan paksa berhasil menelan darahnya. Ketiganya berada di level yang sama, dan jelas bahwa Yao Lao bukanlah tandingan mereka berdua. Saat Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh piton penelan surga 7 warna Cai Lin terlempar dengan telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan mengerikan dari seorang elit Ban Sheng telah menghancurkan sisik keras di tubuh piton penelan langit 7 warna. Darah jatuh dari langit seperti badai. Cai Lin. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah setelah melihat Cai Lin terluka oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah dengan marah menatap wajah Tianzun ketiga yang gelap dan pekat. Tubuh halusnya bergerak dan bergegas ke belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik berwarna coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun sedih. Kilatan dingin melintas di mata cerah dokter peri kecil. Cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari angkasa saat cairan itu muncul, dan melesat menuju Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan dokter peri kecil, dia tidak bisa lepas dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya saat cairan coklat keabu-abuan keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu berayun ke arah tubuh halus dokter peri kecil. Lengan lemah ini tampak sekeras logam. Hal itu menyebabkan dokter peri kecil mengeluarkan seteguk darah saat tubuh halusnya terbang mundur. Cici! Meskipun dia terlempar ke belakang, cairan coklat keabu-abuan masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan sebagian cairan racun mendarat di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat cairan beracun itu sangat mematikan bahkan Douqinya tidak dapat memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau yang dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya yang mengandung racun telah terpotong, memperlihatkan beberapa tulang berwarna putih pekat. Kamu dapat dianggap memiliki suatu kemampuan yang dapat membuatku memotong dagingku sendiri. Namun, Anda harus memberi kompensasi kepada saya dengan nyawa Anda. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang luar biasa di lengannya. Dia melirik dokter peri kecil, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja hendak mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas mendekat. Douqi yang kuat melonjak dan memblokirnya. Usaha yang tidak berarti dan sia-sia. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama-sama. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan hanya dengan King Lin. Meskipun 3 murid bunga ular giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak lazim dalam menghadapi kekuatan absolut. Bang 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 bang. King Lin hanya bisa menahan serangan ganas Tianzun ketiga yang tiada taranya dengan pahit, tapi jelas bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika bukan karena bantuan dari 3 murid bunga ular hijau giok, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, sepertinya dia akan segera dikalahkan. Seluruh dunia bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, panggung utamanya tetaplah pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika para elit Ban Sheng ini dibebaskan dari pertarungan mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi para ahli pihak lain. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Haha, Yao Chen,
Apakah kamu masih akan terus bertarung dengan sengit? Guyu dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terlibat perkelahian dengan keduanya, Yao Lao perlahan-lahan memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan pada tawa aneh iblis tua Tianming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuh-musuhnya telah mengincar pembukaannya. Sebuah tinju melayang keluar dan bahkan sosok ilusi ular surga di belakangnya pun tersebar dengan paksa. Cek-cek, terganggu dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini membuat hati Yao Lao merinding. Tindakannya melambat sejenak. Segera, hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Benda itu mendarat dengan kuat di punggung Yao Lao. Serangan mendadak ini menyebabkan separuh tubuh Yao Lao mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi separuh gunung. Hati banyak ahli pavilion bintang jatuh tenggelam ketika mereka melihat Yao Lao terjatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di pavilion bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral pavilion bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota pavilion bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika Anda masih bersikeras melakukan perlawanan keras kepala ini, diri lanjut usia ini tidak keberatan membunuh Anda semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah di udara kosong dan menyapu pandangan jahatnya ke seluruh alam bintang. Teriakan dingin yang dipenuhi aura membunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di pavilion bintang jatuh tercengang setelah mendengar teriakan dingin iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di pavilion bintang jatuh mengungkapkan wajah muram dan putus asa. Para ahli, yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya pavilion bintang jatuh ini, yang telah megah selama beberapa waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai yang mendalam dan aula jiwa. Iblis tua Tianming tersenyum bahagia setelah merasakan bahwa alam bintang menjadi lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia memandang ke arah Yao Lao yang berwajah pucat yang sedang berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Anda memilih menelan pil pahit daripada mengambil jalan mudah. Yao Lao menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya tajam saat menatap iblis tua Tianming. Kegilaan perlahan muncul di matanya. Bunuh dia. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Iblis tua Tianming mengerutkan alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia memandang Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. Bagus. Guyu juga mengangguk. Bang! Saat iblis tua Tianming dan Guyu bersiap melancarkan serangan pembunuhan untuk menghabisi Yao Lao sepenuhnya, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan hebat, tampak seperti gempa bumi yang melanda. Apa yang telah terjadi? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Bang! Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di hadapan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang tampak seperti nyala api yang dapat menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api yang menggelinding dan dengan cepat melonjak menuju bagian langit ini. Lautan api melonjak dan seruan dingin yang familiar tiba-tiba bergema di alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan anggota pavilionku, akan mati. Aura bertekanan yang kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat seruan berbahaya ini meraung ke seluruh negeri. Setelah merasakan aura menakutkan yang mengandung tekanan luar biasa ini, iblis tua Tianming dan Guyu, yang tergantung di langit, segera terdiam. Kejutan besar muncul di wajah mereka. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka terdengar di langit. Dou Sheng. Bagaimana bisa?
Bab 1439 Reinkarnasi Buddha yang marah. Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di hadapan banyak mata. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan perang. Nyala api berputar dan perlahan-lahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam itu melangkah melewati gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Pavilion Junior. Kepala Pavilion Junior telah keluar dari retretnya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di alam bintang ketika semua orang melihat sosok yang akrab ini. Orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan yang liar sementara orang-orang dari aliansi sungai yang mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini baru berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos ke Dousheng? Terlebih lagi, dia adalah Dousheng asli. Guyu memandang sosok muda yang berjalan melewati gelombang api dengan tidak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang sedikit gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat mengerikan pada dirinya. Dia itu Xiao Yan. Bukankah bajingan sialan itu bilang dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berteriak. Itulah hati bodhisattva. Anak laki-laki ini mendapatkan hati bodhisattva. Mata Guyu berkilat liar. Dia sepertinya teringat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup saat dia berkata. Tidak heran bocah ini sepertinya telah menghilang sepenuhnya dalam 2 tahun ini. Dia mundur untuk melakukan terobosan ke kelas Dousheng. Semua pertarungan di alam bintang berhenti saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan tertuju pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Douzun gemetar. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiao yang berdiri di udara di hadapan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari alam bintang yang dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh melonjak di mata hitamnya. Ci! Tubuh Xiao Yan berkelebat. Kali berikutnya dia muncul, dia hampir berada di atas alun-alun besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Anehnya, matanya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan yang menyadari bahwa ini adalah kondisi pikirannya yang paling menakutkan. Batuk, haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan retret. Jika kamu terlambat, kamu harus mengubur tulang-tulang tuaku ini. Mata Yao Lao berbinar kegirangan setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiao Yan terdiam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapukan pandangannya ke sekeliling dan beberapa tetua Pavilion Bintang Jatuh bergegas untuk menjaga Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao menyeka bekas darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiao Yan. Xiao Yan melihat darah yang menggantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil, dan mulut King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajah dinginnya yang menyihir pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga lengket. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil, yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata. Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Orang itu adalah Ban Sheng tingkat pemula. Ya. Xiao Yan melirik dokter peri kecil dan tersenyum. Namun, senyuman ini terlihat garang dan menakutkan. Hati-hati. Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah saat Xiao Yan berbalik. Dia tidak dapat melihat kekuatan Xiao Yan, tapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Ban Sheng.
Saat ini, Yao Lao terluka parah dan tidak bisa ikut berperang. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi akan sangat sulit baginya untuk muncul sebagai pemenang. Istirahatlah dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang apapun. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua paviliun bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan besar bergabung dengan paviliun bintang jatuh saat dia masih dalam retret. Dihadapkan pada tatapan Xiao Yan, tetua yang sangat arogan ini buru-buru menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan bahkan menyebabkan kaki mereka menjadi lemah. Jagalah mereka. Kalian semua tidak perlu bertarung. Dimengerti, Kepala Paviliun Junior. Banyak ahli paviliun bintang jatuh menjawab dengan hormat setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari aula jiwa berkumpul di tempat itu. Mata mereka mengamatinya dengan cermat. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat melihat Xiao Yan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Dengan akal sehat mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. Dou Sheng bintang 1. Dia bukan Ban Sheng. Dia adalah Dou Sheng yang asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, namun ada kesenjangan yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun Ban Sheng elit juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui elit puncak Dou Zun, mereka hanya bisa digambarkan sebagai Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tingkat 1 bintang barulah ia bisa disebut Dou Sheng asli. Kelas Ban Sheng dipisahkan menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Level-level ini kelihatannya kecil, tetapi sulit jika seseorang ingin melewatinya. Misalnya, sudah puluhan tahun sejak Guyu naik ke kelas Ban Sheng, namun ia baru menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Iblis tua Tianming tetap berada di level tinggi Ban Sheng untuk jangka waktu yang lebih lama, namun dia masih gagal mencapai Dou Sheng bintang 1. Dengan demikian, dimungkinkan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara bintang Dou Sheng dan Ban Sheng tingkat tinggi. Meskipun ketiganya tampak tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di hati mereka setelah memproses bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kelas Dou Zun, melompati level Ban Sheng, dan mencapai Dou Sheng bintang 1 dalam waktu 2 tahun. Pemandangan alam bintangnya bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Xiao Yan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak ketika dia muncul tidak jauh dari mereka ketika dia berbicara dengan suara yang lemah. Xiao Yan, kamu tidak perlu bersikap sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah seorang bintang Dou Sheng? Tidakkah kamu percaya kalau aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meski wajahnya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Dou Sheng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Biasanya orang bahkan tidak bisa melihat orang-orang tua itu. Terlepas dari panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipanggil Gu sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak mengerikan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di alam bintang menjadi terdistorsi dan sepertinya tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri meskipun mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih gelap setelah melihat kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiao Yan mengunci ruang itu sendiri. Dia secara tidak sadar merasakan keinginan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apakah menurutmu dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Dou Sheng bintang 1, fondasinya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya. Dia melihat mata iblis tua Tianming yang marah di sampingnya dan tanpa sadar mengutuk. Iblis tua Tianming dipenuhi amarah setelah dimarahi oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang paviliun bintang jatuh. Pada akhirnya,
Tidak ada yang salah, berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang murung, tanpa sadar dia akan mulai mengumpat dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Ketiganya mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup jika bekerja sama. Mereka akan benar-benar mati jika berpisah. Ayo kita lawan dia bersama-sama. Setan tua Tianming berbicara dengan nada muram. Dia tidak mengatakan apapun saat kakinya melangkah di udara kosong dan Do Uki yang menakutkan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan Do Uki mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit saat awan gelap bergolak. Sepertinya badai besar akan terjadi. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Mata hitamnya terlihat sangat tenang, tidak ada riak di dalamnya, tapi ada rasa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak tangan darah langit yang mendalam. Kunci surga 10.000 jiwa. Aura Guyu melonjak liar bersama dua orang lainnya. Pada akhirnya, mereka meraung marah dengan wajah merah cerah. Tiga angin yang mengandung energi angin tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga yang mengamuk dengan liar pada Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan mengerikan yang ketiganya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melepaskannya. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami ketika menerobos ke kelas Dou Sheng. Hari ini, saya akan menawarkan Anda 3 sebagai pengorbanan untuk itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berwarna setinggi 4.000 kaki. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni dari lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, ia didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Bab 1440 Pembantaian. Pelat hitam melingkar besar yang dikelilingi oleh api memberikan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi mengerikan dari tim 3 orang Guyu di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang mengerikan itu membuat meteorit seolah-olah bertabrakan, namun yang mengejutkan adalah tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi. 3 serangan energi berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Dilihat dari kejauhan, sepertinya saya menemukan api yang menyala-nyala dan dengan cepat mencair. Pelat hitam yang berputar perlahan sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Hahaha. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, itu tidak berubah menjadi apapun. Di sisi lain, lempengan hitam raksasa yang dikelilingi api terus melayang dan berputar perlahan di langit. Keterampilan Dou apa ini? Keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka sempat menyentuh piring. Gabungan ketiganya mungkin tidak mampu mengalahkan kekuatan Dou Sheng bintang 1 Xiao Yan, tapi mereka seharusnya bisa melakukan sesuatu. Cincin api hitam yang aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan api surgawi untuk menciptakan keterampilan Dou baru. Anak kecil ini selalu mengejutkan orang. Keterkejutan melintas di wajah Yao Lao saat dia mengamati cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan gelap yang menakutkan di tengah piring api. Jika seseorang terjatuh ke dalamnya, jiwa orang tersebut akan musnah. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran yang sesungguhnya. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan dari kejauhan. Xiao Yan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu memahami bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat menuju pintu keluar alam bintang.
Iblis tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi Sungai Mendalam mengalami trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama ketika mereka mencoba melarikan diri dari dunia bintang seperti gelandangan yang tersesat. Pemutar. Mata Xiao Yan acuh tak acuh ketika dia melihat sekelompok besar sosok yang mencoba melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Pelat hitam besar di langit tiba-tiba mengeluarkan pilar cahaya hitam setelah Xiao Yan mengucapkan perintah. Pilar ini secara diam-diam menyatu dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Ah! Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi Sungai Mendalam ditarik ke dalam pilar. Mereka terkejut saat mengetahui tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan douki mereka, tapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya saat douki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka perlahan-lahan mulai hancur setelah bertemu dengan cahaya hitam. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh dunia bintang. Sial, apa ini? Guyu dan dua lainnya terbungkus dalam douki mereka yang menakutkan. Mata mereka kaget dan marah saat melihat cahaya hitam di sekitar mereka. Douki di dalam tubuh mereka sangat besar dan kuat, memungkinkan mereka menahan cahaya. Namun, jika douki mereka dihancurkan, cepat atau lambat mereka akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, lepas dari pilar cahaya ini. Setan tua Tianming meraung pelan. Ada nada ngeri dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian selama bertahun-tahun. Apalagi ini pertama kalinya dia merasakan ini setelah menembus kelas Ban Sheng. Tidak perlu pengingat iblis tua Tianming. Setelah merasakan douki mereka dengan cepat hancur dalam pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis pada ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung memadat. Ruang padat itu tampak seperti tembok penjara yang kokoh karena mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan seringkali mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang kekuatannya telah melonjak hingga mencapai bintang Dou Sheng. Dia akhirnya bisa merasakan kegembiraan luar biasa dalam membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang. Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang padat tersebut, namun kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus menghancurkan ruang yang telah dipadatkan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, pilar cahaya hitam terus menghancurkan douki di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi Sungai Mendalam ditahan oleh Xiao Yan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar menjadi dingin ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang karena berada di pihak Xiao Yan. Ah! Jeritan tajam yang menyedihkan terus keluar dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Ban Sheng lainnya telah hancur menjadi kehampaan. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, biarkan aku pergi dan sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan pavilion bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tianming sangat ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena douki di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras ke arah Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit yang mendalam akan lenyap. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tianming berusaha untuk menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan. Aku bilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikuburkan. Bajingan kecil. Aku yang dulu tidak akan menahan diri hari ini. Mata iblis tua Tianming segera berubah menjadi merah setelah melihat bahwa menyerah pun tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya membengkak dengan cepat saat ini. Orang gila ini. Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru mundur bersama Tianzun ketiga. Bang!
Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata yang tertegun. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tong bahan peledak. Badai energi yang mengerikan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan memandang badai energi yang menyebar dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi cincin api memancarkan kekuatan isap yang mengerikan. Itu melahap seluruh badai energi. Cahaya yang sangat redup tiba-tiba keluar saat badai energi menghilang, tetapi tidak keluar melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, ia diam-diam bergegas menuju murid pavilion bintang jatuh. Trik ini tidak ada gunanya bagiku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh murid pavilion bintang jatuh. Suara dingin diturunkan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari pelat hitam dan mendarat di atas cahaya redup. Jeritan putus asa dan menyedihkan terdengar dari cahaya. Pekikan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid pavilion bintang jatuh itu. Saat cahaya redup itu pecah, semua orang mengerti bahwa Ban Sheng tingkat tinggi telah mati. Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampunya adalah Guyu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tianming untuk menyerang. Mundur. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju dilempar dengan lembut. Namun, gerakan lemah tersebut menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka menyadari bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga berubah menjadi merah padam saat bersentuhan. Panas yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum dengan liar, tapi raungan ini baru saja terdengar ketika api keluar dari seluruh lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Guyu merasakan gelombang dingin dari kaki hingga kepalanya setelah melihat betapa menakutkannya pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan tampak lebih menakutkan daripada iblis saat ini. Membiarkan harimau tumbuh sangat berbahaya. Jika aku tahu hari ini akan tiba, aku akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang sangat besar di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia mempunyai kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan, namun dia merasa Xiao Yan terlalu lemah saat itu, jadi dia menyuruh orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya bersinar, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya yang panjang dan pucat. Tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu terdistorsi dengan keras. Lengan tua seperti dewa iblis yang keriput memanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Dou Sheng dari aula jiwa? Akankah dia akhirnya mengungkapkan dirinya? Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut saat lengan hitam itu terulur. Bab 1441 Klan Hun Dou Sheng. Lengan hitam pekat terbentang dari celah spasial. Lengan ini sangat keriput dan tampak seperti ada lapisan kulit hitam yang membungkus beberapa tulangnya. Kulit kering samar-samar menunjukkan beberapa garis aneh yang memancarkan aura hitam. Kemunculan lengan ini sepertinya menyebabkan langit menjadi lebih redup. Kekuatan hisap yang tidak biasa menyebar dari tangan lengan itu yang sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang ke dalamnya. Ekspresi Xiao yang menjadi serius saat lengan hitam ini muncul. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan pelat hitam yang dikelilingi oleh lingkaran api, melayang di kejauhan, tiba-tiba mengeluarkan suara, "Swoos," saat ia melaju. Itu menyusut menjadi seukuran telapak tangan yang menempel di tinjunya sebelum dia mengayunkannya ke depan dengan keras. Bang!
Pelat hitam yang dikelilingi lingkaran api bertabrakan dengan tangan hitam pekat. Cahaya hitam pekat segera keluar dan melingkari lengannya. Pemilik lengan keriput itu cukup berhati-hati saat menembakkan sinar hitam ini. Garis-garis hitam di kulit lengannya dengan cepat bergoyang. Mereka tampak seperti ular berbisa yang terbangun sebelum mereka bergegas menghadapi sinar cahaya hitam. Setelah itu, keduanya bertabrakan dengan kejam dan diam-diam saling memusnahkan. Terang! Setelah kedua serangan itu saling memusnahkan, lengan hitam itu tiba-tiba terulur dan memaksa pelat hitam itu mundur. Ia kemudian meraih Guyu. Retakan spasial dengan cepat meluas dan kekuatan isap melonjak darinya. Itu dengan cepat menyedot Guyu. Kamu mau pergi? Mata Xiao Yan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik pergi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa aula jiwa Do Wusheng menolak untuk menunjukkan dirinya, dia tidak ingin membiarkan orang ini berhasil menyelamatkan Guyu. Jadi Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekankan jarinya ke tubuh Guyu dengan petir. Kecepatan seperti itu. Kulit Guyu akhirnya terkelupas. Douki kuat yang menutupi permukaan tubuhnya tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Ah! Guyu menjerit sedih setelah Xiao Yan membuat beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Wajahnya pucat. Tetaplah di sini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat Guyu berteriak dengan sedih. Dia mengayunkan jarinya ke dahi Guyu seperti sambaran petir. Jika dia memukul Guyu, kekuatan mengerikan itu akan meledakkan Guyu seperti semangka yang menghantam tanah. Generasi mudamu sungguh keterlaluan. Teriakan seorang lelaki tua akhirnya bergema dari celah spasial hitam pekat ketika Xiao Yan mencoba melakukan pukulan mematikan ini. Lengan hitam itu mengencangkan cengkeramannya di bahu Guyu dan dengan cepat menariknya ke dalam celah. Pada saat yang sama, Do Wusheng yang misterius itu mengulurkan jari hitamnya yang bertabrakan dengan keras dengan jari Xiao Yan. Bang bang bang. Badai mengerikan muncul dari titik kontak ketika kedua jari itu bertabrakan. Ruang kosong dalam jarak 1000 kaki terguncang hingga hancur. Bam. Xiao Yan akhirnya terpaksa mundur beberapa langkah setelah kedua jarinya bentrok. Matanya sedingin es saat dia melihat tangan yang hitam pekat itu. Sesaat kemudian, tangan hitam itu menjadi ungu merah, kemungkinan besar disebabkan oleh api surgawi. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa bahagia. Klan Hunku telah melakukan kesalahan dengan membiarkanmu menjadi sekuat ini. Tapi jangan berpikir bahwa klan Hunku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Do Wusheng. Jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu Xiao Shan, maka kamu harus pergi ke alam Hun. Akulah yang menunggumu. Udara hitam bertahan di sekitar tangan hitam itu saat ia dengan cepat mundur ke celah spasial. Pada saat yang sama, suara tua yang gelap dikirim ke dunia bintang. Yakinlah. Aku akan pergi ke alam Hun cepat atau lambat. Xiao Yan melihat celah spasial hitam pekat dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak sembarangan memasuki celah tersebut. Tidak ada yang meragukan betapa kuatnya klan Hun. Dia mungkin telah mencapai kelas Do Wusheng, tapi itu tidak berarti dia bisa bertindak tanpa rasa takut. Saat itu, leluhurnya Xiao Xuan telah menjadi puncak Do Wusheng, namun ia masih dikalahkan oleh kelompok dari aula jiwa. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan, yang hanya berada di satu bintang Do Wusheng. Tentu saja, dia mungkin takut di dalam hatinya, tapi dia tidak akan bertindak lebih lemah dari pihak lain. Dia tidak kehilangan keterlibatan verbal ini. Sangat arogan. Jika sesuatu tidak membatasiku, orang tua ini akan muncul dan membunuhmu hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang yang berada di celah spasial jelas marah dengan tawa dingin Xiao Yan. Dia berhenti berbicara ketika udara hitam melonjak dari dalam. Garis retakan spasial. Setelah itu, garis retakan tersebut menyusut dengan cepat di depan mata banyak orang. Xiao Yan, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu pada akhirnya akan menjadi tawanan klan Hunku. Begitulah nasib nenek moyangmu. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Suara samar melewati ruang penutup dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan tepat saat celah spasial menghilang. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana celah spasial telah menghilang. Matanya bersinar. Pakar klan Hun memang aneh dan tak terduga. Ruang alam bintang telah dikunci olehnya sebelumnya.
Di luar dugaan, masih ditembus oleh klan Hun Dousheng, yang akhirnya menyelamatkan Guyu. Orang itu sebelumnya kemungkinan besar berada di puncak kelas Dousheng bintang 1. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut Tianxun pertama, Xiao Yan merenungkan pemikiran itu. Saat ini, ia hanya berada di level awal Dousheng bintang 1. Dia masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan orang itu sebelumnya, namun dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiao Yan tidak akan takut padanya bahkan jika mereka bertarung. Sekarang aku telah menembus kelas Dousheng, klan Hun tidak akan mengabaikanku seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Jika mereka benar-benar ingin melakukan beberapa trik, mereka akan mengirimkan ahli sungguhan. Mata Xiao Yan berbinar. Hatinya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati. Dia menduga pertempuran yang benar-benar intens akan terjadi saat dia bertemu orang-orang dari klan Hun lagi. Hah! Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas dalam hatinya. Dia berbalik dan melihat para murid dan tetua pavilion bintang jatuh. Pada saat ini, mereka semua telah terguncang oleh pertempuran mengerikan dari sebelumnya sampai pada titik di mana mereka benar-benar diam. Semua sesepuh akan kembali ke tugasmu. Bersihkan kekacauan ini. Mereka yang terluka harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiao Yan melihat ke seluruh alam bintang dari atas. Suara samarnya muncul di telinga semua orang. Dipahami. Semua orang dengan tergesa-gesa dan penuh hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Setelah pertempuran ini, reputasi Xiao Yan di pavilion bintang jatuh tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya. Kekuatan Dousheng yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir rela tunduk. Xiao Yan bergerak setelah melihat lalu lintas manusia yang memisahkan. Dia sekali lagi muncul di alun-alun. Pada saat ini, ekspresi Xiao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan besar karena pil obat. Guru, Cai Lin, kamu baik-baik saja. Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja, Yao Lao melambaikan tangannya. Matanya senang saat menyapu Xiao Yan. Senyuman yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Kamu akhirnya melampaui gurumu, Yao Lao menghela nafas pelan secara emosional. Saat pertama kali bertemu Xiao Yan hanyalah sampah dari klan yang dipermalukan. Selama bertahun-tahun, pemuda dari masa lalu itu mengandalkan ketekunan yang mengejutkan untuk perlahan-lahan mencapai titik ini. Hanya pemuda itu sendiri yang menyadari tekanan dan kepahitan yang dialaminya selama ini. Waktu berlalu dan elang yang lembut itu akhirnya terbang ke langit. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya melangkah ke puncak benua Douqi ini. Seorang guru dan alkemis raksasa. Prestasi pemuda yang dulunya digambarkan sebagai sampah ini akan menyebabkan kejeniusan paling sempurna menjadi pucat. Orang yang melakukan intervensi sebelumnya seharusnya adalah Aula Jiwa Dousheng, kan? Yao Lao mengangkat kepalanya dan bertanya. Benar, dia sangat kuat, tapi sepertinya dia mengkhawatirkan sesuatu dan tidak berani muncul. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan suara yang agak tidak yakin. Yao Lao penuh keraguan. Jika klan Hun Dousheng menyerang lebih awal, Xiao Yan pasti akan bertarung dengan sengit, namun yang mengejutkan adalah Dousheng hanya dengan keras kepala menyelamatkan Guyu. Dia menolak untuk mengungkapkan dirinya terlepas dari bagaimana Xiao Yan memprovokasi dia. Sepertinya orang itu terkekang oleh sesuatu, Yao Lao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiao Yan mengangguk sedikit, tapi dia tidak terus terlibat dengan topik ini. Dia dengan lembut berkata, mari kita kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong ceritakan padaku tentang apa yang terjadi 2 tahun ini. Ya. Yao Lao mengangguk. Dia berdiri dengan Xiao Yan menopang lengannya. Setelah itu, kelompok itu dengan cepat bergegas ke aula utama pavilion bintang jatuh. Yao Lao, Xiao Yan, dan yang lainnya duduk mengelilingi aula utama yang besar. Setelah itu, Xiao Yan diam-diam mendengarkan dokter peri kecil dan yang lainnya menjelaskan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang mendalam, ya. Rasa dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai yang mendalam telah dibentuk oleh sekte langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah dibunuh oleh tanganmu. Terlebih lagi, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini,
Jadi mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan, tapi kita akan terlihat terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Oleh karena itu, saya secara pribadi akan memimpin orang-orang kami untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di alam bintang teratasi. Tak satu pun faksi yang bergabung dengan aliansi Sungai Mendalam akan dilepaskan. Kilatan dingin melintas di mata Yao Lao. Jika Xiao Yan tidak keluar dari retretnya tepat waktu, pavilion bintang jatuh akan dihancurkan oleh aliansi Sungai yang Mendalam. Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia perlahan berkata, aliansi Sungai yang Mendalam sudah menjadi ancaman yang tidak berarti. Namun, dengan kekuatan pavilion bintang jatuh, kami masih tidak mampu melawan Aula Jiwa. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membangun aliansi yang benar-benar hebat. Bab 1442 Rahasia Setiap Sekte. Persekutuan? Yao Lao dan yang lainnya kaget mendengar kata ini. Mereka segera memikirkan gagasan itu. Lupakan klan Hun. Hanya kekuatan Aula Jiwa yang lebih kuat dari pavilion bintang jatuh kita. Pavilion bintang jatuh kami benar-benar bertentangan dengan mereka. Mustahil untuk terlibat perang habis-habisan dengan mereka. Xiao Yan mengangguk sambil menjelaskan dengan lembut. Hanya dengan kekuatan pavilion bintang jatuh, kita memiliki peluang besar untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika ingin melawan Aula Jiwa. Sepertinya ini tidak mudah. Aula Jiwa terlalu kuat. Siapa lagi selain kita yang akan melawan mereka? Cailin mengerutkan alisnya dan bertanya. Justru karena Aula Jiwa terlalu kuat maka kita memiliki kesempatan, Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat marah orang lain demi mengumpulkan jiwa. Contohnya adalah Menara Pil. Mereka sangat membenci Aula Jiwa. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan Aula Jiwa, mereka pasti sudah mengumpulkan orang untuk melawannya. Aula Jiwa suka mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat. Mereka yang berjiwa kuat kebanyakan adalah alkemis. Sejumlah alkemis yang tidak diketahui jumlahnya telah diserang oleh Aula Jiwa selama tahun-tahun ini. Menara Pil menyadari serangan ini, tetapi mereka harus menanggungnya. Kekuatan Aula Jiwa memang cukup kuat. Namun, 3 kepala raksasa Menara Pil hanyalah puncak Douzun, bukan? Kekuatan semacam ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Aula Jiwa. Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu. Ini hanya kekuatan eksternal dari Menara Pil. Jika hanya memiliki kekuatan sekecil ini, bagaimana Menara Pil bisa menjadi tempat suci di hati banyak alkemis? Bagaimana itu bisa setara dengan Aula Jiwa? Yao Lao tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan bertanya perlahan. Dia secara alami memiliki pemahaman mendalam tentang Menara Pil. Terlebih lagi, ketika Xiao Yan menghabiskan 2 tahun dalam retret, lelaki tua itu, Xuan Kongzi, akhirnya maju ke kelas Ban Sheng. Meskipun dia hanya Ban Sheng level pemula, kekuatannya telah melonjak. Oh, Ketua Xuan Kongzi telah maju ke kelas Ban Sheng. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar berita ini. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Sepertinya saya pernah mendengar Tetua Xuan Kongzi menyebutkan bahwa 3 kepala besar Menara Pil pernah bertukar pukulan dengan kepala Aula Jiwa. Jika di masa lalu ketika Xiao Yan tidak memahami Aula Jiwa, dia mungkin akan mempercayai kata-kata ini. Kini, dia meragukan klaim tersebut. Hanya Tianzun kedua dari Aula Jiwa yang mencapai kekuatan Ban Sheng tingkat tinggi. Kepala Aula Jiwa yang misterius dan tak terduga kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari Guyu. Bagaimana Xuan Kongzi dan 2 tetua lainnya menghadapi kekuatan semacam ini? Haha, itu memang benar, tapi mereka tidak melawan tubuh asli dari kepala Aula Jiwa. Sebaliknya, hanya sebagian dari jiwanya yang memiliki ahli Aula Jiwa. Meskipun dia memiliki tubuh seorang ahli, 3 orang itu akhirnya dikalahkan secara menyedihkan. Jangan sebutkan masalah ini di depan mereka bertiga. Jika tidak, mereka mungkin akan merasa malu. Yao Lao tanpa sadar tertawa ketika dia berbicara. Yao Lao memandangi dokter peri kecil dan yang lainnya setelah tawanya berhenti. Dia berkata, orang biasa hanya tahu tentang Menara Pil. Orang-orang biasa tidak akan tahu tentang Menara Pil kecil di dalam Menara Pil. Menara Pil kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok dokter peri kecil dan Xiao Yan tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang apa yang disebut Menara Pil kecil.
Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini. Xiao yang tua mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan, Yao Lao tertawa. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah untuk dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil petir 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai keadaan jiwa. Pil petir 7 warna, jiwa keadaan jiwa, persyaratan ini memang cukup keras. Xiao Yan mengangguk. Sebelum dia menerobos ke kelas Dou Sheng, akan sedikit sulit baginya untuk menyempurnakan pil obat pil petir 7 warna level 8. Oleh karena itu, dirinya yang dulu mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki menara pil kecil. Orang-orang di dalam menara pil kecil adalah inti sebenarnya dari menara pil. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa aula jiwa tidak pernah melakukan hal buruk terhadap menara pil. Semua iblis itu adalah orang-orang yang sangat tua. Saya bahkan harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika saya bertemu dengan mereka. Yao Lao terkekeh. Lagi pula, aku yang dulu-dulu tinggal di dalam menara pil kecil, tapi aku tidak terbiasa dengan suasananya, jadi aku akhirnya pergi. Menara pil kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat. Mudah untuk keluar tetapi sulit untuk masuk. Xiao yang diam-diam terdiam. Menara pil ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sebuah faksi yang setara dengan aula jiwa memang luar biasa. Aliansi yang Anda usulkan memang bisa diterapkan. Hubungan antara menara pil dan aula jiwa jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Orang-orang di menara pil kecil benar-benar tidak menyukai aula jiwa. Oh! Xiao Yan sedikit bersukacita setelah mendengar ini. Saat menara pil kecil berada pada puncaknya saat itu, Master Menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun untuk melampaui banyak tetua yang memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kecelakaan berikutnya akhirnya mengungkap identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah dikirim oleh aula jiwa. Setelah kejadian itu terungkap, Master Menara melepaskannya karena hubungan guru-murid mereka. Pada akhirnya, Master Menara dibunuh oleh orang tak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Yao Lao menghela nafas pelan sambil merasa simpati. Xiao yang tertawa getir saat mendengar cerita ini. Master Menara itu telah mengalami sesuatu yang lebih menyedihkan daripada Yao Lao. Karena masalah ini, Menara Pil terlibat dalam perang besar dengan aula jiwa saat itu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kebencian ini karena kerugian besar yang mereka derita. Kebencian ini tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, itu justru tumbuh. Yao Lao dengan lembut melanjutkan. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan aula jiwa. Xiao Yan mengangguk. Matanya dipenuhi kegembiraan. Jika dia meminta Menara Pil untuk membentuk aliansi dengan faksinya, kekuatan mereka akan melonjak. Mereka akan bisa masuk dengan faksi super di benua itu. Bahkan jika aula jiwa ingin menyerang di masa depan, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati terlebih dahulu. Kamu seharusnya tidak merasa bahagia secepat ini. Menara Pil kecil mungkin benar-benar membenci aula jiwa, tetapi akan sangat sulit untuk membuat orang-orang tua yang keras kepala itu menyetujui aliansi. Yao Lao tanpa sadar menuangkan air dingin ke wajah Xiao Yan yang bersemangat. Kami akan mencobanya terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak. Xiao Yan tersenyum. Dia pasti akan mencoba tidak peduli seberapa kecil peluang keberhasilannya. Paviliun Bintang Jatuh sendiri sama sekali tidak cocok dengan aula jiwa. Ya, setelah masalah di Paviliun Bintang Jatuh diselesaikan, aku secara pribadi akan menemanimu ke Menara Pil. Yao Lao mengelus jenggotnya. Dia merenung sejenak sebelum mengangguk. Xiao Yan tersenyum dan memiringkan kepalanya. Yao Lao memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang dari Menara Pil. Akan lebih mudah jika Yao Lao mengungkapkan dirinya. Selain Menara Pil, kita mungkin juga bisa mengikat sekte bunga dan lembah api terbakar. Mereka memiliki reputasi yang sangat baik di dataran tengah. Jika kita membuat mereka bergabung dengan aliansi, banyak sekte yang dirugikan oleh aula jiwa akan bergabung juga. Kombinasi kekuatan-kekuatan ini akan sangat menakutkan. Cailin menyuarakan pikirannya. Dia pernah mengalami pembentukan aliansi yang saat itu. Dia dengan jelas memahami kekuatan dahsyat yang akan dihasilkan oleh aliansi semacam itu.
Ada dua tetua agung yang tidak menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun di dalam sekte bunga. Keduanya memiliki kekuatan Bansheng. Bahkan murid sekte bunga biasa pun tidak menyadari keberadaan mereka. Yao Lao tertawa kecil. Kedua lelaki tua itu berhutang budi padaku. Ditambah hubunganmu dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk membuat sekte bunga bergabung dengan aliansi. Oh! Xiao Yan sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa ada dua ahli kelas Bansheng yang tersembunyi di dalam sekte bunga. Dia tidak merasakan keberadaan mereka ketika dia pergi ke sekte bunga saat itu. Haha, bagaimana mungkin tidak membentuk pondasi setelah sekian lama berada di dataran tengah? Contohnya adalah iblis tua Tianming dari sekte langit yang mendalam, Yao Lao tersenyum. Dia sudah sangat tua dan punya banyak teman saat itu. Oleh karena itu, dia jelas menyadari iblis-iblis tua yang tersembunyi di dalam berbagai sekte. Lembah api yang terbakar juga tidak sesederhana kelihatannya. Anda hanya perlu mengingat bahwa pendiri lembah api yang terbakar pernah menjadi eksistensi kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Anda Xiao Xuan. Dari yang saya tahu, lembah api yang terbakar juga memiliki leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan Bansheng tingkat tinggi. Saya tidak yakin apakah leluhur itu telah menjadi Dou Sheng. Saat itu, dia adalah eksistensi yang terkenal. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi yang telah ada di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka bisa menjadi sederhana jika mampu mencapai tahap ini? Orang dari lembah api yang terbakar itu agak aneh. Dia tidak terlibat dalam hal-hal biasa selama bertahun-tahun. Bukan tidak mungkin menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan aliansi. Yao Lao tersenyum dan berkata. Orang tua itu pernah mengalami cedera yang sangat serius yang mengakibatkan gejala sisa, yang masih ada hingga sekarang. Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini, tidak akan sulit untuk mengajak lembah api yang terbakar bergabung dengan aliansi. Xiao Yan perlahan mengangguk setelah mendengar ini. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Faksi mereka bisa membentuk aliansi dengan kekuatan yang jauh melebihi ekspektasinya. Jika mereka mampu membentuk aliansi besar dengan mereka semua, aliansi ini pasti akan menjadi faksi super di dataran tengah. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum api teratai pemurni iblis muncul. Mata Xiao Yan berbinar. Aula jiwa pasti akan terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan api misterius seperti api teratai pemurni iblis. Jika pavilion bintang jatuh benar-benar memiliki modal sebenarnya, bagaimana mereka bisa melawan aula jiwa? Mengandalkan Xiao Yan saja tidak cukup. Seekor harimau ganas tidak dapat mengalahkan sekawanan serigala. Nenek moyang Xiao Yan, Xiao Xuan telah menggunakan pengalaman pribadinya untuk mengajari Xiao Yan validitas pernyataan itu. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan masalah aliansi secepat mungkin. Bersambung ke episode 262. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.